Selamat datang di channel Formula Gledek yang membahas tentang Formula E dalam bahasa Indonesia. Di video sebelumnya kami telah membahas informasi mendasar yang perlu kalian ketahui soal Formula E. Dan di video ini, kami akan membahas tim dan pembalap yang berpartisipasi dalam Formula E musim 2020-2021 atau musim ke-7. Formula E musim depan terdapat 12 tim, terdiri dari 10 tim pabrikan atau manufacturer team dan 2 tim pelanggan atau customer team. Mari kita lihat sekilas siapa yang berkompetisi. Tim pertama yang kita bahas adalah Audi Sport Abt Scheffler. Juara tim di musim 4 ini mempertahankan juara musim 3 Lucas Di Grassi, dan ia akan didampingi oleh juara DTM 3 kali René Rast yang sempat membalap untuk tim tersebut dalam 6 balapan terakhir musim lalu. Berikutnya ada BMW i Andretti Motorsport, pabrikan Jerman berikutnya di Formula E yang bergandengan dengan tim Amerika yang cukup terkenal di IndyCar, Andretti Autosport. Untuk musim 7, mereka mempertahankan Maximilian Günther yang musim lalu jadi pemenang balapan termuda di Formula E, dan kedatangan pembalap baru yang rumornya bisa dibilang terlambat datang, yaitu mantan pembalap DTM sekaligus pembalap simulator untuk Red Bull Racing, Jake Dennis. Kira-kira bagaimana performa mereka? Bisakah mereka membantu BMW finish di klasemen lebih baik dari urutan kelima seperti 2 musim terakhir? Dragon atau yang nama lengkapnya Dragon Penske Autosport adalah tim yang sering jadi tujuan pertama bagi pembalap yang baru berpartisipasi di Formula E. Untuk musim 7, mereka akan mempertahankan pembalap cadangan Scuderia AlphaTauri Sergio Sette Camara yang musim lalu balapan menggantikan Brandon Hartley. Kemudian ia akan didampingi entahlah. Di tes pramusim kemarin, Sette Camara ditemani pembalap DTM Nico Müller. Tapi dalam tweetnya, ia tidak menyebut kalau akan balapan bersama tim tersebut. Dan Dragon sendiri menyatakan bahwa keputusan pembalap bisa berubah last minute. So, biar aman, gue prediksi Müller membalap untuk Dragon. Berikutnya adalah tim yang meraih juara Formula E selama 2 musim terakhir, baik juara tim maupun pembalap, DS Techeetah. Tim ini pasti akan mencoba melanjutkan kesuksesan mereka, terlihat dari website launching tim mereka beberapa minggu lalu, readytowinagain.com dengan angka 3, dan lini pembalap mereka kini sudah diisi 2 juara. Mantan pembalap Formula One Jean-Eric Vergne akan menjalani musim kelima bersama tim kucing besar berwarna hitam emas ini, dan didampingi oleh juara Formula E musim lalu, Antonio Felix da Costa. Tim dengan warna janda meski namanya perawan ini berhasil finish keempat musim lalu dengan mesin Audi. Untuk musim 7, mereka mempertahankan Robin Frijns dan kedatangan pembalap baru asal Selandia Baru yang jadi juara di Super Formula Jepang tahun lalu, Nick Cassidy. Kedatangan yang menggantikan pembalap loyal mereka, Sam Bird, yang pindah ke Jaguar. Jaguar mempertahankan Mitch Evans untuk musim 7, dan mereka akhirnya mendapat seorang pembalap yang mereka idamkan selama ini, Sam Bird. Ia adalah pembalap yang berhasil memenangkan setidaknya 1 balapan di tiap musim Formula E. Dengan progres Jaguar yang meningkat di 2 musim terakhir, ditambah 2 orang pemenang balapan, apakah ini saatnya musim yang tepat bagi Jaguar untuk meraih juara? Merupakan tim asal India, Mahindra Racing menggait Alexander Sims dari BMW dan didampingi oleh Alex Lynn, yang musim lalu mengikuti 6 balapan bersama tim tersebut. Berbekal 2 pembalap yang lumayan berpengalaman untuk standar Formula E, mampukah mereka membawa tim yang performanya menurun dalam 3 musim terakhir? Atau justru mengulang lingkaran setan, bagus di awal, ampas di akhir? Baru saja menyelesaikan musim pertama mereka sebagai pabrikan di Formula E dan meraih juara ketiga, Mercedes-Benz EQ kembali mempertahankan duet pembalap Belgia Stoffel van Dorn dan pembalap Belanda dengan sedikit keturunan Indonesia, Nick de Vries. Dengan total 4 kali naik podium, termasuk finish 1-2 di balapan terakhir di Berlin musim lalu, apakah tim Jerman ini memberi tanda bahwa mereka akan merajai Formula E setelah berkuasa di Formula One? Semoga saja tidak, karena kami malas lihat dominasi Mercedes. Tapi kalau mereka memang beneran bagus ya udah berarti karena mereka memang bagus. NIO 333 adalah tim paling buncit di Formula E musim lalu. Salah satu faktornya adalah pemakaian mesin lama yang membuat mereka tertinggal dalam hal performa, dan mereka akan menggunakan mesin baru buatan mereka sendiri di musim 7. Untuk pembalapnya, Oliver Turvey masih bertahan di tim yang menaunginya sejak awal karir Formula E. Anyway, Turvey ini adalah pembalap yang cukup underrated di Formula E. Ia akan didampingi oleh pembalap musiman di Formula E, Tom Blomqvist, anak dari juara WRC 1984, Stig Blomqvist. Merupakan tim yang melanjutkan warisan Renault Idams, Nissan Idams memulai debutnya di musim 2018-2019, menempati peringkat keempat di akhir musim tersebut, dan musim lalu berhasil juara kedua di klasemen tim. Juara Formula E musim kedua, Sebastian Buemi bertahan di tim ini untuk musim ke-7.
bersama dengan Oliver Rowland yang musim lalu juara kelima dengan 1 poin di bawah Buemi. Melihat progresnya yang meningkat sejak mengambil alih Renault, apakah ini saatnya Nissan dan Idams kembali menjadi penantang gelar? Tim Jerman keempat yang ada di Formula E, Tag Heuer Porsche kalah saing dengan Jaguar musim lalu, meski berhasil meraih 2 podium. Untuk musim 7, mereka menduetkan juara Le Mans 3 kali Andre Lotterer dengan mantan pembalap Mahindra Racing Pascal Wehrlein. Bisakah Porsche tampil lebih baik lagi di musim keduanya di Formula E? Tim terakhir di daftar ini adalah tim asal Monaco, Rocket Venturi Racing. 2 musim terakhir mereka memanfaatkan jasa Felipe Massa yang berjalan dengan tidak bahagia dan Edoardo Mortara. Untuk musim 7 mereka mempertahankan Mortara dan pembalap cadangan mereka, Norman Nato, dinaikkan jadi pembalap utama. Itulah 12 tim dan 24 pembalap yang akan berlaga di Formula E musim 2020-2021. Dengan iklim persaingan yang seimbang dan sulit diprediksi, siapa yang kira-kira akan jadi juara? Berikan komentar kalian, bagikan video ini di media sosial kalian, dan follow juga Formula Gledek di Facebook, Twitter, dan Instagram. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.